We have something. Yo, piye kabare sobat Rebanos? Timbang ngelu, mending nonton film karo aku. Oke, di film kali ini setelah Trondol lama tidak upload film ya. Mohon maaf sebelumnya karena banyak kegiatan yang tidak bisa Trondol tinggalkan. Jadi ya rehat dulu sebentar. Tapi ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Jobs. Bagi kalian yang sering melihat news ataupun membaca buku tentang motivasi bisnis, ya inilah versi film dari tokoh Steve Jobs. Sekarang, Steve Jobs adalah salah satu orang terkaya di dunia karena keberhasilannya menciptakan sebuah ponsel yang saat ini sangat-sangat digandrungi banyak orang tentunya, yaitu Apple Croak kalau bahasa Jawanya ya, atau iPhone. Film ini bercerita mengenai kisah nyata tentang bagaimana susah senangnya si Jobs dalam merintis karir bisnisnya hingga sampai saat ini. Steve Jobs sendiri merupakan seorang mahasiswa yang mendapat beasiswa karena kepintarannya yang sangat-sangat luar biasa, dan dia cukup banyak koneksi dengan dosennya karena otak encernya. Jobs sendiri adalah sosok yang suka kebebasan dan tidak suka untuk diatur. Dia pun salah satu orang yang cukup jarang mandi. Tidur pun di mana saja, asalkan rebahan pasti tidur, nyeker seperti ayam, badan awut-awutan seperti gembel, dan kehidupan bebas lah pokoknya. Dan tibalah di mana Jobs ini pergi bersama teman-temannya yang bernama Daniel menuju ke India. Tujuannya nih, kalau kalian tahu, tujuan dia ke India hanya untuk mencari jati diri. Karena dia merasa hidupnya tak bertujuan, maka dia mencari jati diri sampai ke India. Pikirannya yang sering kosong dan dia juga selalu sedih ketika ingat saat bayi dia dibuang oleh kedua orang tua kandungnya. Job pun ingin menenangkan pikirannya dengan cara bertemu dengan seseorang biksu. Biksu itu pun bilang bahwa kesederhanaan akan melepaskan kita dari dunia yang rumit. Dan Jobs terus-menerus memikirkan perkataan dari biksu tersebut. Singkat cerita nih, Jobs pulang dan dia pun berhenti dari kehidupan gelapnya. Setelah itu, ia pun berhenti kuliah dan dia lalu bekerja di sebuah perusahaan pembuat game. Dan di dalam perusahaan itu, Jobs atau Steve ini memegang sebuah proyek game. Akan tetapi, teknisinya nggak mau menuruti apa yang Steve inginkan. Steve yang menginginkan agar gamenya berwarna, sedangkan teknisinya ingin ke model hitam putih saja. Steve pun kesal, karena tidak ada seorang pun yang mengerti apa yang Steve mau. You're not even my boss. Well, I damn sure should be. What are you doing, Steve? He's an idiot. You gotta learn how to work well with other people. Akhirnya, Steve pun bilang kepada kepala perusahaan bahwa dia menginginkan sebuah proyek baru dan dia akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Sekaligus, ia berjanji akan membuat sebuah game yang menarik sepanjang sejarah yang akan berhasil membuat perusahaan itu menjadi sukses. Akhirnya, Steve pun menghubungi salah satu sahabatnya yang bernama Woz untuk membantu Steve membuat game milik perusahaan dia bekerja. Was. Hey, Steve. Oh, yes. Akhirnya nih, jadilah sebuah game yang diberi nama Breakout. Karena keberhasilannya dalam menyelesaikan proyek tersebut, Steve pun mendapatkan bonus atas kinerjanya sebesar $5.000. Wah, cukup besar ya. Kalau sekarang $5.000 itu sekitar berapa? Keesokan harinya, Steve pun bermain ke tempat si Woz. Di sana, Steve melihat kalau si Woz sedang merakit sebuah benda elektronik baru. Steve pun tertarik ketika melihat ada sesuatu yang menarik di atas mejanya si Woz. Woz pun menjelaskan bahwa benda itu adalah ciptaan baru darinya. Woz menciptakan benda tersebut karena iseng, dan jadilah sebuah komputer desktop rumahan dikala komputer hanya ditemui di kantor saja. Woz berhasil membuat sebuah komputer yang bisa dipakai di rumah dengan hanya menghubungkan kabel ke monitor TV saja. Steve yang kagum dengan komputer milik si Woz lalu mengajak si Woz untuk mencari investor demi membuat proyek komputer desktop rumahan itu menjadi lebih banyak dan berkembang. Awalnya, si Woz tidak mau ikut Steve karena dia awalnya hanya iseng dan tidak berniat untuk serius. Si Steve pun mencoba terus meyakinkan dan akhirnya si Woz pun mengikuti saran dari Steve.
Dalam perjalanan mencari investor nih, mereka berdua saling berdiskusi untuk menentukan nama yang cocok untuk komputer garapan si Woz itu. It must be something that you've seen. Feel like something. Feel like apple. Akhirnya, Steve pun terpikirkan sebuah nama simpel dan melambangkan sebuah kreativitas, yaitu Apple. Namun, ketika Steve dan Woz mengunjungi acara mengenai rumah investor, mereka tidak mendapatkan investor satupun, karena tidak seorang investor yang tertarik dengan komputer tersebut. Steve pun akhirnya pulang, dan tiba-tiba ada seseorang yang menghampirinya dan menawarkan sebuah kerjasama karena orang tersebut menyukai karir dari Steve Jobs. Orang ini menyukai Jobs karena kepandaiannya dalam memengaruhi orang serta menawarkan sesuatu ke orang. Cara yang dia gunakan benar-benar sampai membuat orang yang ia hadapi tidak bisa menolak. Saking kepintarannya dan kebagusannya kata-kata yang digunakan oleh Steve Jobs. Hal ini diketahui saat Steve Jobs bernegosiasi dengannya saat ia berada di toko komputer miliknya. Steve menawarkan komputer buatannya dari yang harganya $250 per komputer dan Steve bisa menjualnya di harga $500 per komputer. Awalnya, toko komputer itu menjual satu set komputer utuh dan gara-gara celotehan dari Steve, dia bisa menjualnya secara terpisah biar mendapat keuntungan yang lebih besar, di mana pemilik toko tidak kepikiran sebelumnya menggunakan teknik tersebut. Karena obrolannya dengan Steve nih, dia pun tergiur akan kepintaran Steve. Akhirnya, Steve dan Woz pun memulai produksi Apple komputer pertamanya yang diberi nama Apple Computer One atau Apple generasi pertama. Mereka pun membuat kantornya di sebuah garasi rumah Steve. Lalu, untuk membantu pekerjaannya, mereka pun merekrut 3 orang yang bernama Bill, Chris, dan Daryl. Setelah komputer pertama mereka jadi dan sukses terjual sebanyak 100 unit yang masing-masing unit dihargai dengan $500, maka mereka pun memulai proyek baru, yaitu untuk membuat Apple komputer generasi kedua atau Apple Computer 2. Steve pun akhirnya merekrut seorang teknisi baru bernama Hot, bertugas mendesain tata letak komponen di komputer yang Steve dan kawan-kawan buat. Hal ini dikarenakan kipas angin di dalam komputer milik Steve itu posisinya ada di luar dari kipasnya, yang membuat suaranya menjadi berisik. Apple komputer generasi kedua ini nih dapat dibilang sebagai pelopor desain baru komputer dengan kipas pendingin yang ada di dalam casing komputernya. Kipas itu dulunya membuat suara mesin komputer berisik dan pihak Apple berhasil menciptakan terobosannya untuk komputer yang nyaris tanpa suara. Karena kelahiran Apple komputer generasi kedua, Steve pun mulai menghubungi calon-calon investor yang ia bidik untuk mengembangkan Apple II miliknya. Namun, satu persatu panggilan yang Steve lakukan itu ditolak. Dan tidak ada satu investor pun yang mau karena dia bilang nih waktu itu bisnis komputer rumahan masih kurang populer dibandingkan dengan komputer perkantoran. Karena semua telepon itu ditolak, hal itu membuat Steve pun stres. What the hell is the matter with people? I would say I hope you choke, but that burrito's gonna kill you either way. Dan tiba-tiba datanglah seorang investor bernama Max. Max datang karena dapat kabar dari salah seorang relasinya bahwa ada sebuah komputer baru bernama Apple yang digadang-gadang akan menjadi komputer revolusioner. Max yang melihat lokasi milik Steve merasa terkaget-kaget. Ya wajar lah, namanya kantornya juga di gudang. Karena dia melihat bukannya gedung atau kantor bertingkat, melainkan garasi yang disulap menjadi sebuah tempat merakit komputer. Awalnya, Max ragu akan tetapi karena Steve yang jago banget dalam berbicara, akhirnya Max pun tergiur dan setuju untuk menginvestasikan sebesar $300.000 untuk Apple Computer 2. Singkat cerita, Apple Computer berkembang dan semakin sukses dan meledak di pasaran. Sekarang, Apple pun sudah berubah menjadi sebuah perusahaan besar dengan gedung dan kantor yang mempunyai sistem yang sudah sangat-sangat profesional. Apple kini menjadi perusahaan besar, akan tetapi masih milik bersama atau bisa disebut perusahaan terbuka.
yang artinya bergantung pada kepemilikan saham walaupun si Steve Jobs ini merupakan pendiri perusahaan tersebut. Akan tetapi di dalam perusahaan itu juga terdapat anggota dewan, dan anggota dewan itulah yang akan mewakili para pemegang saham dan akan selalu mengawasi setiap gerak-gerik dari Steve. Ketua dari anggota dewan di perusahaan itu bernama Arthur. Steve dan juga Arthur sering sekali terlibat selisih paham karena Steve yang sangat ambisius dan Arthur yang sangat kalem. Singkat cerita, Steve kini berubah drastis. Bahkan untuk sekedar menyapa temannya saja sudah tidak bisa. Bahkan temannya yang dulu merintis karir Apple, yaitu si Woz, Bill, Chris, dan juga Daniel beserta Howard tidak mendapat hak saham sepeser pun. Steve juga menganggap bahwa sekarang Apple sudah punya banyak teknisi lain yang lebih hebat dari mereka semua. Dia pun juga bisa dengan mudah memecat karyawannya. Sampai akhirnya pacarnya Steve nih mengaku hamil anak Steve. Walah, kapan buatnya? Kok sudah hamil? Kok tidak di... udahlah, lanjut. Steve yang ditelepon pacarnya tidak mempercayainya dan tidak mau bertanggung jawab sama sekali dan justru malah mengusir pacarnya. Serta dia tidak mau mengakui kalau itu adalah anaknya. Dapat diketahui bahwa si Steve ini mungkin merasa trauma ya, karena ya dulu dia juga tidak diakui oleh orang tua kandungnya. Akan tetapi nih, tanpa ia sadari, Steve justru malah juga tidak mengakui kehamilan itu sebagai hasil perbuatannya. Singkat cerita, kesuksesan Apple semakin naik tajam. Bahkan hanya dalam waktu 1 jam saja, Apple bisa menjual sampai 4,6 juta lembar saham. Akan tetapi saat itu Steve juga sedang memimpin sebuah proyek bernama Proyek Lisa Komputer. Namun Arthur dan para anggota dewan pun membuat kebijakan yang mencengangkan, yaitu Steve akan dikeluarkan dari Proyek Lisa Komputer. Yang dikarenakan Steve sangatlah boros dalam penggunaan dana dan Steve selalu ingin menciptakan hal-hal yang aneh yang tidak sependapat dengan para anggota dewan dan orang-orang lainnya. Walaupun Steve mampu menciptakan sesuatu hingga sukses, akan tetapi para dewan menganggap bahwa dana yang dipakai untuk komputer Lisa sangatlah boros, sehingga memungkinkan untuk merugikan perusahaan. Steve yang mendengar keputusan tersebut membuatnya merasa marah. Akan tetapi mau tidak mau dia pun harus terima keputusan itu. Padahal di sini ya, posisi Steve itu adalah owner dan sebagai pimpinan direksi, juga pemegang saham terbesar. Tapi bisa ya dipecat seperti itu. Ya mungkin kalian para bisnismen tahulah. Sekarang si Steve ini tidak memegang proyek komputer Lisa lagi, dan dia pun tidak punya proyek khusus yang membuatnya suntuk dan memilih untuk liburan. Dan saat cuti tersebut, Steve sadar akan semua kesalahan dan kesombongannya di kantor dan kepada teman-temannya. Steve juga mulai membaca surat dari anaknya yang dulu tidak pernah dia akui. Anak Steve ini juga bernama Lisa. Steve perlahan mulai mencoba berubah ke arah yang lebih baik nih guys. Dan sampailah saat ada telepon dari Mike yang bilang kepada Steve bahwa ada sebuah proyek yang bernama Macintosh. Dan para anggota dewan itu menginginkan untuk Steve memegang proyek tersebut. Akhirnya, Steve pun kembali ke kantor dan mulai menjalankan tugasnya dengan sikap yang berbeda dari sebelumnya. Dia jadi lebih sederhana, akan tetapi tetap memiliki visi dan kreativitas yang tak pernah pudar. Untuk proyek Macintosh ini, Steve mulai merekrut timnya yang sebagian besar adalah teman-temannya sendiri yang dulu pernah merintis Apple bersamanya. Setelah semua itu, terciptalah sebuah komputer revolusioner bernama Macintosh. Untuk menyukseskan penjualan Macintosh, Steve pun merekrut John Sculley, yaitu presiden di Pepsi, agar mau bergabung dan menjadi CEO Apple. Kenapa nih? Kok tidak Steve saja yang menjadi CEO? Pada saat itu, Steve dianggap masih sangat muda dan belum cukup menguasai kalau dijadikan CEO. Begitu ya guys? Awalnya semua ragu apakah si John mau pindah dari Pepsi. Karena nih saat di Pepsi dia sangat sukses bermarketing sampai mendapat gelar marketing yang sangat-sangat jenius. Tapi ada satu kata nih dari Steve yang mampu mencuri hati John Sculley dan mampu merubah pikiran dari John Sculley sehingga menerima tawaran tersebut ya. Yaitu kalimatnya adalah Nobody remembers the world's best soda salesman. Singkat cerita, Macintosh berhasil di-launching untuk pertama kalinya. Dan saat itu semua orang di perusahaan sangat berharap besar dengan produk revolusioner baru itu.
Akan tetapi ternyata harapan mereka tidak sesuai dengan yang diharapkan. Penjualan Macintosh tidak memenuhi target, bahkan bisa dibilang tidak terlalu laku. Setelah diteliti, ternyata penyebabnya adalah beberapa faktor, yaitu karena si John sendiri secara diam-diam menaikkan harga jual Macintosh tanpa sepengetahuan Steve. Karena hal itu, Steve pun menjadi marah besar. Harga yang dipasang terlalu tinggi dan menyiksa pembeli. Faktor lain yang menyebabkan Macintosh tidak laku adalah ternyata si Bill Gates dengan Microsoft-nya juga baru saja nge-launching softwarenya, yang ternyata nih sistemnya persis dengan Macintosh. How'd you get this? Give me Bill Gates on the phone. Saat Steve tahu kelicikan dari Bill Gates karena mencuri idenya, Steve pun marah besar dan menelepon Bill Gates hingga memakinya. Singkat cerita, setelah semua kejadian itu, Steve mendapatkan kritikan yang tajam dari para dewan karena proyek Macintosh-nya yang gagal. Pada suatu malam, Steve sedang berusaha keras memikirkan jalan keluar untuk Macintosh-nya, dan tiba-tiba sahabatnya yaitu Woz pun datang. Woz yang sudah merintis Apple bersama dengan Steve dari awal itu menemuinya untuk mengatakan kepada Steve bahwa dia berhenti dan keluar dari Apple. Karena apa nih? Karena dia udah tidak lagi menikmati pekerjaannya. Ya namanya juga kerja, yang pasti harus dengan hati biar enak bekerja itu, biar ikhlas gitu ya. Dulu Woz dan Steve saat masih muda bersama-sama merintis Apple dengan penuh semangat dan kegembiraan. Semua yang dikerjakannya di masa dulu berbanding terbalik dengan sekarang, di mana Apple kini sudah berubah, apalagi Steve sudah berubah, tidak pernah memandang kehadiran si Woz lagi. Sudah jarang ngobrol atau bahkan sekedar menyapa si Woz. Steve kini hanya sibuk dengan dunianya sendiri, hanya memikirkan produknya saja tanpa mempertimbangkan dirinya dan pekerjaannya. Akhirnya, Woz dan Steve berpisah. Beberapa waktu setelah kegagalan Steve di proyek Macintosh itu, alhasil membuat kerugian besar sepanjang sejarah pada perusahaan Apple. Dan akhirnya, John Sculley bersama dengan para dewan memutuskan untuk menendang Steve keluar dari Apple. Perusahaan sendiri ditendang sendiri. Inilah susah duka senangnya berusaha ya. Untuk kalian yang masih merintis usaha kalian, semangat, jangan pernah patah semangat, dan cobaan itu pasti. Tapi itu tergantung kalian bagaimana menyikapi dan mencari jalan keluarnya. Saat mendengar itu, Steve merasa sangat kecewa karena dia nggak pernah menyangka bahwa John Sculley ternyata menusuknya dari belakang. Singkatnya nih, sampailah di saat pengambilan suara para dewan antara John Sculley atau Steve Jobs yang akan menjalankan Apple. Seluruh dewan pun memberikan suaranya untuk John Sculley dan tak ada satupun yang mendukung Steve. Bahkan Mike pun, orang yang ikut merintis Apple dengan Steve, memilih untuk memilih John Sculley. Steve pun resmi ditendang dan keluar dari perusahaan yang dia bangun sendiri. Semenjak saat itu, waktu pun terus berlalu. Kini Steve telah memulai kehidupan barunya bersama anak-anak dan istrinya. Dan dia pun juga sudah mempunyai sebuah perusahaan yang diberi nama perusahaan Next. Berbanding terbalik dengan Next, kini Apple justru semakin merosot dan harga sahamnya pun anjlok, yang menyebabkan para dewan memutuskan untuk memecat John Sculley. Dan semenjak itu, kepemimpinan perusahaan silih berganti karena belum menemukan pemimpin yang tepat dan bisa menyelamatkan karir Apple dari kebangkrutan. Jajaran dewan kini tidak ada lagi. Arthur kini sudah tidak ada lagi di sana dan silih berganti dengan orang baru, serta hanya menyisakan si Mike saja sebagai dewan senior di sana. Sampailah saat Apple diambang jurang kebangkrutan. Semua jajaran dewan pun meminta agar Steve Jobs untuk kembali memimpin Apple dan menyelamatkan dari kebangkrutan. Steve pun memutuskan untuk kembali ke Apple dan melakukan beberapa perombakan yang besar-besaran. Steve menanamkan kembali visi dan misi awal Apple yang sebelumnya telah dihilangkan oleh para anggota dewan dan pemimpin-pemimpin lainnya. Steve berkata bahwa dia menciptakan Apple untuk menjadi perusahaan yang revolusioner. Akan tetapi setelah dia pergi, Apple justru membuat produk-produk yang tidak bermutu dan tampak membosankan. Setelah berhasil mengembalikan visi dan misi yang awalnya digunakan dari perusahaan Apple, Steve juga merombak jajaran dewan dan menendang Mike keluar dari perusahaan. Steve juga mengubah nama perusahaan yang tadinya adalah Apple Computer menjadi Apple Inc. atau Apple Inc. Corporation. Ya itulah pokoknya yang sekarang lebih berinovasi ke semua jenis teknologi, baik handphone, tablet, jam tangan, dan lain sebagainya.
Di akhir film diperlihatkan bahwa Steve sedang melakukan siaran radio. Lalu di siaran radio itu dia pun mengatakan bahwa Apple adalah kumpulan orang-orang yang awalnya dianggap gila oleh masyarakat. Namun ternyata hal itu bisa mengubah dunia. To see things differently. Dan film pun berakhir. Terima kasih para rebahaners. Jangan lupa like, comment, dan subscribe apabila kalian suka dengan video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Project Film.